فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Mahadir yang kita ambil pada pertemuan yang lalu apa? Hadir. Tentang apa? Lahan. Taib. Penuntut ilmu hendaknya menjauhi yang namanya lahan. Yang dimaksud dengan lahan itu apa, Zikri? Nah, tidak benar dalam membaca, dalam mengucapkan, dalam berbahasa. Taib. Dan ada tanbih bagus untuk kita tambahkan, ikhwan, terkait penukilan dari Syekh Bakar Abu Zain rahimahullahu ta'ala di bagian akhir adab ini, yaitu pada perkataan Qasim ibnu Muhaimirah, di mana dia mengatakan apa? Ta'allumun nahwi awaluhu syughlun wa akhiruhu baghiyun. Nah, mempelajari nahwu awalnya adalah suatu syughul, kesibukan, dan akhirnya yaitu akhir yang didapat adalah baghi, berbuat kezaliman. Taib. Al-Qasim ibnu Muhaimirah qad raja'a anhu qabla mamatih. Taib, dari perkataan ini, ya, antum kasih catatan kaki. Waqad raja'a Al-Qasim ibnu Muhaimirah an hadhihi al-maqula qabla mamatihi. Dzakara dzalika al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala fi kitabih Al-I'tisam. Nah, jadi pernyataan Qasim tersebut beliau telah tarujuk darinya, sehingga kita tidak menisbahkan kepada beliau, karena memang tentunya ini adalah celaan kepada ilmu nahwu, padahal ilmu nahwu ilmu yang sangat penting untuk seseorang bisa membenarkan dalam membaca dan dalam berucap. Dan juga yang perlu ditekankan kembali pada pernyataan penyair yang menetapkan bahwasanya seutama-utama ilmu adalah ilmu yang membenarkan lisan. Ini juga kemarin telah apa? Telah ditekankan bahwasanya ini tidak secara mutlak. Nah, tidak secara mutlak demikian. Akan tapi, memang ilmu nahwu bermanfaat, akan tapi tidaklah melebihi dari apa? Pentingnya ilmu akidah yang benar.
Dan sebagian membawa bahwasanya fa ajalluha minha muqimul al-suni, itu apa, dibawa kepada apa kemarin? Syukran. Yang paling mulia dari ilmu-ilmu itu adalah ilmu untuk meluruskan lisan. Dibawa kepada apa? Abu Hudzaifah. Ilmu alat. Nah, yaitu berhubungan dengan apa? Ilmu alat. Taib. Al-jalalah huna nisbatun li'ulum bin nisbah li'ulumil alah. Ini bisa. Kalau dibawa kepada itu, nah, bahwasanya pada ilmu-ilmu alat tentunya yang paling mulia, paling pentingnya ya ilmu nahwu, karena dengan ilmu nahwu ini seorang bisa apa? Menggapai ilmu alat yang lain. Tidak bisa balaghah, tidak bisa usul, tidak bisa ilmu hadis. Nah, mustalah kalau tidak apa? Tidak mempelajari nahwu. Makanya kemarin dicontohkan kalau seorang menulis hadis, dia lahan, disalin oleh lahan yang lain. Hadisnya tidak jadi Arabi, tapi jadinya apa? Jadinya apa, Abdul Rahman? Jadi berbahasa Persia, jadi bahasanya tidak karuan. Nah, Taib, idza kataba lahan fa kataba 'anil lahanil lahanun akhar sara al-haditsu bil farisiyah. Maksudnya akan rusak. Kenapa? Kesalahannya semakin bertambah banyak. Nah, sekarang kita lanjutkan. Di sana ada beberapa kalimat dan tanbih dari a'immah juga, seperti yang dikatakan oleh Malik bin Dinar. Talqar rajulu wa ma yalhanu harfan wa amaluhu lahnun kulluh. Ini juga apa? Peringatan bahwasanya memang menjauhi lahan dalam berbahasa penting, tapi juga jangan sampai dia apa? Bermudah-mudahan pada lahan dalam amalan dan dalam akidah. Tayyib, menjauhi lahan dalam bahasa penting, tapi juga harus menjauhi lahan dalam apa? Dalam iman, dalam akidah dan dalam amal. Maka sampai dikatakan oleh Malik bin Dinar ini, talqar rajula wa ma yalhanu harfan. Engkau bertemu dengan seorang laki-laki tidak mengalami lahan pada satu huruf pun, pada satu kalimat pun tidak ada lahannya. Tapi wa amaluhu lahnun kulluh. Amalannya semuanya lahan. Maksudnya amalannya semuanya salah. Kenapa? Karena tidak sesuai sunnah. Dan betapa banyak akhwat dari para ahli-ahli bahasa, ahli lughah yang terjatuh dalam hal ini, dari kalangan ahli bidah wal ahwa, memperhatikan terkait ilmu nahwu tapi amalan tidak diperhatikannya, sehingga amalannya lahan. Demikian pula dikatakan oleh Ibrahim ibnu Adham, a'rabna fil kalami fama nalhan walahanna fil a'mali fama nu'rib. Ini juga kalimat bagus. Naam, a'rabna fil kalami fama nalhan walahanna fil a'mali fama nu'rib. Coba diartikan bagaimana? A'rabna fil kalam fama nalhan. Kita mengi'rab dalam ucapan sehingga kami tidak apa? Tidak terjatuh dalam lahan. Berarti apa? Betul-betul dijaga agar kalimat-kalimatnya sesuai dengan i'rab, tidak terjatuh dalam lahan. Tapi walahanna fil a'mal fama nu'rib, dan
kita malah terjatuh dalam kekeliruan pada amalan-amalan dan kita tidak apa? Fama nu'rib, kita tidak memperbagusnya. Ini juga tanbih. Dan sampai seorang memperhatikan bahasa, mendetailkan i'rab, tapi apa? Terkait amalan dia tidak memperbagusnya. Tapi hendaknya kedua-duanya diseimbangkan. Baik. Sekarang kita masuk pada al-amr atsani wasittun. Qala Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala al-ijhadul fikri. Ihdharil ijhadul fikri bi ikhrajil fikrati qabla nudujiha. Al-ijhad al-fikri. Al-ijhad akhwan, biasa istilah ini digunakan untuk apa? Seorang wanita yang hamil ingin menggugurkan anaknya. Ini amaliyah ijhad. Berarti apa? Belum waktunya dilahirkan, apa dipaksa untuk lahir. Taib, pengguguran janin, ijhad. Nah, adapun yang dimaksud di sini hampir sama al-ijhadul fikri, yaitu berarti apa? Terburu-buru. Nah, untuk mengeluarkan pemikiran sebelum matang. Baik, makanya dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarahnya, hadza bimakna ma sabaqa annaka la tata'ajjal. Nah, ini maknanya seperti yang telah lewat, yaitu engkau tidak terburu-buru atau jangan terburu-buru. Maka ihdadil ijhadul fikri bi ikhrajil fikrati qabla nudujiha. Hati-hati dari apa? Dari terburu-buru mengeluarkan pemikiran. Nah, sehingga apa? Keluarnya pemikiran yang masih prematur. Nah, mengeluarkan pemikiran sebelum matang, prematur jadinya, ya rusak. Baik. Hadza bimakna ma sabaqa annaka la tata'ajjal min hini ma yatabayyanu laka syai' tukhrijuh, la siyama idza kana hadza syai' alladhi anta turidu an tukhrijahu mukhalifan liqauli aktsaril ulama aw mukhalifan lima taqtadihi al-adillatul ukhra as-sahihah. Maksudnya, engkau jangan terburu-buru dari semenjak jelas bagimu suatu perkara, nah kemudian langsung kamu keluarkan. Nah, jangan seperti itu. Apalagi jika perkara ini yang engkau inginkan untuk engkau keluarkan tersebut, pemikiran itu ternyata menyelisihi pendapat mayoritas ulama. Harus berhati-hati. Kemungkinan yang besar dirimu yang salah. Atau jika pemikiran ini menyelisihi apa yang menjadi konsekuensi dalil-dalil yang lain yang sahih. Nah, lianna ba'dhan nas yamshi ma'a bunayyatit tariq fatajiduhu idza marra bihaditsin walau kana dha'ifan syadan akhadha bih thumma qama yatakallamu bihi fin nas fayadhunnu an-nas bi hadha annahu adraka min al-ilmi ma lam yudrikhu ghairuh. Karena sebagian manusia dia berjalan bersama dengan bunayyatit tariq, ya bukan menempuh jalan utama, tapi menempuh lorong-lorong yang sempit. Nah, jalan utama jelas di depannya terpampang, jalannya lebar, lurus, tapi dia inginnya apa? Cari jalan-jalan tikus, ya tersesat. Nah, sehingga aku dapati dia lewat suatu hadis walaupun dhaif syadz, dia ambil kemudian berbicara di hadapan manusia sehingga manusia menganggapnya dia memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh yang lain. Maka hati-hati yang seperti ini. Nah, apalagi mendapatkan hadis yang apa? Yang gharib, yang aneh, yang kita tidak mendengar dari para ulama
menjelaskan tentangnya, maka harus lebih berhati-hati lagi. Kemungkinan besar itu hadits mungkar, dhaif atau syadz. Demikian. Makanya dinamakan oleh Syekh yang seperti ini al-ijhadul fikri, yakni ka'anna mar'atan wada'at hamlaha qabla an yutim. Ya, seperti apa? Seperti seorang wanita yang melahirkan anaknya sebelum sempurna, yaitu prematur. Memaksa untuk keluar bayinya. Jadinya bayi prematur, sakit-sakitan. Baik. Qala al-amru tsalits wa sittun al-israiliyatul jadidah. Nah, perkara yang ke-63 yang harus diperhatikan dan kita menjauh darinya, al-israiliyatul jadidah. Hati-hati dari israiliyat baru. Qala ihdaril israiliyatil jadidah fi nafathatil mustashriqin min Yahud wa Nasara, fahiya ashaddu nikayatan wa a'zamu khataran min al-israiliyatil qadimah, fa inna hadhihi qad wadaha amruha bi bayanin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mawqifa minha wa nashara al-ulama al-qawla fiha. Amma al-jadidatu al-mutasarribatu ila al-fikr al-islami fi aqabi thawrati al-hadariyah wa ittisal al-alam ba'dihi bi ba'din wa qabhil madd al-islami fahiya syarrun mahad wa bala'un mutadaffiq. Hati-hati dari apa? Israiliyat gaya baru. Nah, dari Israiliyat gaya baru, yaitu pemikiran-pemikiran yang datang dari orang-orang Yahudi dan Nasara. Ini yang dimaksud oleh beliau dengan istilah Israiliyat al-jadidah. Kenapa? Nah, kata beliau, ihdharil israiliyatil jadidah fi nafathatil mustasyrikin. Mustasyrikin yaitu orang-orang barat, orang-orang kafir. Nah, hati-hati dari israiliyat gaya baru yang dihembuskan oleh apa? Orang-orang barat dari kalangan Yahudi maupun Nasara. Kenapa? Karena itu lebih dahsyat hantamannya dan lebih besar bahayanya dibandingkan Israiliyat model lama. Israiliyat dari berita-berita Bani Israel yang terdahulu. Kenapa? Karena kalau Israiliyat yang lama berupa berita-berita Bani Israel maka perkaranya telah jelas dengan penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita mensikapinya. Nah, baik, dan para ulama telah menyebar bagaimana mensikapi, bagaimana menghadapi atau mauqif kita terkait Israiliyat tersebut, yang sahih, yang dhaif, yang bertentangan dengan syariat, yang dicocoki dengan syariat, sudah dijelaskan terkait Israiliyat gaya lama dari berita-berita tentang Bani Israel. Amal jadidatu al-mutasarribatu ila al-fikr al-islami fi aqabi thawrah al-hadariyah wa ittisalil alam ba'dihi bi ba'din wa qabhil madd al-islami fahiya syarrun mahdun. Adapun yang baru ini yang terserap dalam pemikiran Islami, baik, pada apa? Pada revolusi, pada revolusi apa?
pada generasi revolusi untuk apa? Al-Hadariyah ini gaya hidup. Pada revolusi gaya hidup. Nah, dan juga bersambungnya alam sebagiannya dengan sebagian yang lain. Demikian pula semakin luasnya cakupan Islam, yaitu upaya untuk apa? Untuk menghalangi meluasnya Islam. Wa qabhil maddi al-islami. Nah, maka ini adalah apa? Keburukan yang murni. Dan kita perhatikan ikhwan, terkait Israiliyat al-Jadidah ini yang menjadi ungkapan Syekh Bakar Abu Zaid, intinya adalah apa? Ghazwul fikri. Hati-hati dari apa? Perang pemikiran yang dilancarkan oleh orang-orang kufar. Baik itu dalam metode pemikiran atau dalam gaya hidup. Maka seorang penuntut ilmu harus menjauh darinya. Karena itu syarrun mahad, adalah keburukan yang murni. Wa bala'un mutadaffik, dan bala yang terpancar dengan cepat ke berbagai penjuru. Waqad akhadat ba'dal muslimina anha sinah wa khafadal janaha laha akharun fahdhar an taqa'a fiha wa qallahul muslimina syarraha. Naam. Dan sebagian kaum muslimin telah apa? Telah terlenakan, sinah kan? Ngantuk, ya kan? Sinah wala naum. Sinah yaitu awal dari tidur. Jadi waqad akhadat sinatun ba'dal muslimina anha, yaitu kantuk, yaitu terlena. Nah, kelenaan telah apa? Telah menimpa sebagian kaum muslimin dari perkara ini. Sehingga apa? Dianggap itu sebagai suatu kemajuan, dianggap itu sebagai suatu gaya baru yang datang dari orang-orang barat untuk diambil dan dicontoh. Nah, ini harus hati-hati gitu. Wa khafadal janaha laha akharun, dan lebih parah lagi yang lainnya apa? Malah apa? Tunduk untuk menerima apa-apa yang datang dari orang-orang barat tersebut. Maka fahdhar an taqa'a fiha, hati-hati kamu dari terjatuh di dalamnya. Waqallahul muslimina syarraha, semoga kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala lindungi dari keburukannya. Baik. Perhatikan kalimat Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarahnya, yuridu bihadza al-afkar ad-dakhilah allati dakhalat 'alal muslimin biwasitatil yahudi wan nasara. Nah, beliau maksudkan dengan Israiliyat al-Jadidah yaitu pemikiran-pemikiran yang dimasukkan ke tengah-tengah kaum muslimin dengan perantara orang-orang Yahudi dan Nasara. Fahiya laysat Israiliyatin ikhbariyah, dan yang dimaksud bukan apa? Israiliyat dari sisi khabar. Berbeda dengan Israiliyat zaman dulu kan sekedar khabar, tapi ini Israiliyat fikriyah, pemikiran Yahudi dan Nasara. Dakhala ala katsirin minal kuttabi al-adabiyyin wa ghairil adabiyyin afkarun dakhilatun fil waqi'. Telah masuk pada banyak dari para penulis, baik al-adabiyyin maupun selain adabi. Adabi yaitu apa? Ahli sastra. Baik penulis ahli sastra maupun bukan, telah masuk pada faktanya kemasukan pemikiran-pemikiran barat ini. Minha ma yata'allaqu bil muamalat, wa minha ma yata'allaqu bil ibadat, wa minha ma yata'allaqu bil ankihah. Sebagian ada yang berkaitan dengan muamalah, ada yang berkaitan dengan ibadah, ada yang berkaitan dengan pernikahan. Sehingga muncul penulis-penulis terkadang mencela tentang apa? Tentang aturan-aturan dalam Islam. Kenapa dalam Islam tidak boleh ikhtilat? Padahal dengan adanya ikhtilat itu malah akan apa? Akan memupus syahwat.
Laki-laki dan perempuan kalau tidak bertemu, nah ini malah syahwatnya semakin besar, sehingga sering-sering saja dipertemukan sehingga apa? Sehingga terbiasa. Nah ini pemikiran siapa, Dikri? Pemikiran orang-orang kufar, Yahudi dan Nasara, pemikiran syaitan. Nah, dan itu muncul ya kawan pada sebagian guru-guru. Nah, penulis-penulis. Nah, makanya harus hati-hati dari Israiliyat al-jadidah. Nah, hatta inna ba'dul kuttab yunkiru ta'addudan nisa alladhi dhahaba katsirun minal ulama ila anna ta'adduda afdal minal ifrad. Sampai-sampai sebagian penulis dia mengingkari apa? Mengingkari poligami, syariat poligami. Yang banyak dari para ulama menjelaskan bahwasanya poligami itu lebih utama daripada apa? Daripada menikah cuma satu. Wa huwa yunkiru ta'addud wa yaqul hadza fi zamanin walla warah. Tayyib wa lam yadri anna ta'addud fi hadza zaman ashaddu ilhahan minhu fi ma sabaq li kathratin nisa wa kathratil fitan. Nah, orang ini yang sudah terpengaruh dengan pemikiran barat mengingkari ta'addud, mengingkari poligami, mengatakan zaman ta'addud itu sudah zaman berlalu, zaman dahulu sudah berlalu zamannya. Sekarang bukan lagi zaman poligami. Karena para wanita, nah, mereka sudah apa? Sudah emansipasi. Bukan zamannya lagi poligami. Padahal dia tidak tahu bahwasanya ta'addud pada zaman ini lebih kuat butuhnya daripada zaman terdahulu. Kenapa? Karena banyaknya para wanita dan semakin banyaknya fitnah. Kemudian wahtiyajin nisaa ila man yuhassinu furujahun, dan butuhnya wanita pada orang-orang yang bisa apa? Dengannya dia menjaga farji mereka. Kenapa? Karena perbandingan laki-laki perempuan jauh lebih banyak perempuan. Kadzalika aidan min ba'dil afkar ma yata'allaqu bihalin nabi alaihi salatu wassalam. Tayyib wa ta'addudiz zaujati fi haqqih. Juga ada pemikiran yang kaitannya dengan kondisi Nabi, sehingga Nabi dicela. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi anak di bawah umur? Nah, sebagian masuk untuk mencela Nabi dari sisi ini, menikahi Aisyah dengan apa alasan? Menikahi anak di bawah umur, tidak sesuai dengan aturan zaman. Taib. Demikian pula ta'addud poligami yang beliau lakukan, sehingga mencela Nabi yang apa? Berakibat kekufuran. Wa min al-afkar aidan ma yata'allaqu bil khilafah wal imamah. Kaifa kana Abu Bakar yubayyi'u lahu biduni an yustashara an-nas. Biduni an yustashara an-nas kulluhum hatta al-ajuz wat-tifl wa ma ashbaha dzalik. Dan dalam pemikiran juga berkaitan dengan khilafah dan penunjukan pemimpin. Bagaimana dulu Abu Bakar dibaiat tanpa meminta permusyawaratan keseluruhan manusia, sampai nenek-nenek dan anak-anak kecil kok tidak dikasih pernyataan mereka, padahal mereka kaum muslimin. Nah, ini kan pemikiran barat, pemikiran kufar ikhwan, yang apa? Merupakan benih-benih demokrasi. Benih-benih demokrasi di mana di sisi mereka semua memiliki suara yang sama. Apakah itu orang bodoh ataupun ulama, suaranya sama dalam penentuan pemimpin. Padahal dalam menentukan khilafah yang berhak hanyalah apa? Ahlus syura. Orang-orang yang memang memiliki ilmu, memiliki pandangan yang bagus. Bukan apa? Orang-orang jahil, apalagi para ahli maksiat. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal itu. Al-muhim anna hunaka afkaran jadidatan waridah ishtabahat ala ba'dil kuttabil muslimin. Dan yang semisal itu, intinya banyak di sana pemikiran-pemikiran baru yang datang, yang apa? Menjadi rancu atas sebagian para penulis-penulis Islam. Apalagi penulis-penulis yang hanya sekedar apa? Sekedar berwawasan, tidak berilmu apa? Berwawasan maksudnya apa? Suka baca berita-berita tapi tidak memiliki ilmu syar'i, tidak duduk di majelis ilmu. Dan juga banyak penulis-penulis yang apa? Datangnya dari
belajar di universitas barat, universitas Amerika, sehingga datang ke negeri kaum muslimin dengan pola pikir barat. Nah, ini yang lebih banyak merusak. Baik. Wa an yarji'a ila al-usuli fi hadhihi al-umur fa innaha khair, dan hendaknya untuk kembali kepada pokok-pokok Islam dalam masalah ini, kepada Al-Qur'an dan Sunnah, karena sesungguhnya itu kebaikan. Ini juga lebih penting, kawan, untuk kita hati-hati dari apa? Pemikiran-pemikiran yang diselundupkan oleh orang-orang barat ke tengah-tengah kaum muslimin, dan kita bentengi anak-anak kita bentengi generasi kita dari hal tersebut. Contoh yang jelas sekali pemikiran masuk di pendidikan kaum muslimin, teori evolusi Darwin, itu di mana-mana dipelajari. Padahal jelas seorang muslim tidak boleh meyakini sedikit pun tentang kebenaran teori evolusi si Darwin ini, bahwasanya manusia asalnya dari apa? Asalnya dari kera. Kamu mau dikatakan kamu asalnya dari kera? Kemudian berevolusi makin tegak. Nah, bentuk wajahnya makin bagus, rambutnya pada rontok, kemudian jadilah makhluk seperti kamu. Nah, ini teori kufur. Tidak boleh seorang muslim meyakininya. Bahkan kita, anak keturunan Adam, yang apa? Yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam penciptaan yang paling bagus, bahkan kelak manusia di surga akan apa? Akan didatangkan dalam apa? Dalam bentuk Nabi Adam dengan tinggi yang besar, tuluhu sittuna dhira', tinggi 60 dhira', tinggi menjulang ke langit. Kemudian muslim mengatakan manusia itu evolusi dari kera, ini menunjukkan kejahilan yang sangat. Tapi ya dipelajari di sekolah-sekolah, wal iyadu billah. Demikian pula teori heliosentris. Apa teori heliosentris? Apa itu? Ini juga pemikiran barat yang dimasukkan di tengah-tengah kaum muslimin. Teori bahwasanya matahari sebagai pusat tata surya, bahwasanya bumilah yang mengelilingi matahari. Ini jelas menyelisih nas syar'i. Karena dalam Al-Qur'an jelas, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, mataharilah yang berjalan. Dia yang berjalan terbit dan tenggelam. Sedangkan bumi Allah Subhanahu wa taala kokohkan dengan pasak-pasak berupa gunung-gunung. Tapi ya dipelajari, diyakini bahwasanya apa? Bumi inilah yang mengitari matahari dan mataharilah yang diam. Padahal jelas menyelisihi nas dalam hadis dan dalam ayat. Na'udzubillahi min dzalik. Naktafi bihadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa